Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cia Salmana Zahra, juga teman saya Agung Gumelar, Elida Rusya, dan Nurani Isyain akan mempresentasikan tentang metode inferensi. Apa itu metode inferensi? Inferensi adalah cara penarikan kesimpulan berdasarkan hipotesa atau dugaan yang ada. Adapun contoh-contoh metode inferensi yaitu yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme disjunktif, yang keempat silogisme hipotesis, dan yang kelima dilema. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modus ponens dan modus tollens. Modus ponens adalah metode penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan jika P maka Q dan diketahui P maka bisa ditarik kesimpulan Q. Untuk contoh kalimatnya ada dua kondisi yaitu P dan Q. Untuk P, contoh kalimatnya hari ini hari Selasa. Untuk Q, kalimatnya saya belajar logika informatika. Untuk jika P maka Q, kalimatnya jika hari ini hari Selasa, maka saya belajar logika informatika. Dan untuk P, kalimatnya hari ini hari Selasa. Dan untuk kesimpulannya Q, saya belajar logika informatika. Dan untuk tabel kebenaran modus ponens, contohnya jika P maka Q dan P maka Q. Untuk P, kondisinya true, true, false, false. Dan untuk Q, kondisinya true, false, true, false. Dan untuk jika P maka Q, kondisinya true, false, true, true. Dan untuk jika P maka Q dan P, kondisinya true, false, false, false. Dan untuk jika P maka Q dan P maka Q, kondisi dan hasilnya true, 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 true. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang modus tollens. Modus tollens adalah metode penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan jika P maka Q dan diketahui negasi Q, maka bisa ditarik kesimpulan negasi P. Contoh kalimatnya dengan kondisi P dan Q. Untuk P, kalimatnya hari ini hari Selasa. Dan untuk Q, contoh kalimatnya saya belajar logika informatika. Untuk jika P maka Q, kalimatnya jika hari ini hari Selasa, maka saya belajar logika informatika. Dan untuk negasi Q, kalimatnya saya tidak belajar logika informatika. Dan untuk kesimpulannya, negasi P, kalimatnya hari ini bukan hari Selasa. Dan untuk tabel kebenaran modus tollens, jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Untuk contohnya, P dengan kondisi true, true, false, false. Selanjutnya, Q, kondisinya true, false, true, false. Dan untuk P, jika P maka Q, kondisinya true, false, true, true. Selanjutnya, negasi Q, kondisinya false, true, false, true. Selanjutnya, jika P maka Q dan negasi Q, kondisinya false, 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 true. Dan untuk negasi P, kondisinya false, false, true, true. Dan untuk yang terakhir yaitu jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Kondisi dan hasilnya true, 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 true. Cukup sekian untuk materi modus ponens dan modus tollens. Terima kasih.
Selanjutnya, bagian dari metode inferensi yaitu silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah penarikan kesimpulan di mana jika diberikan dua pilihan P atau Q, sedangkan Q tidak dipilih, maka kesimpulannya yang dipilih adalah P. Dalam tabel kebenaran dapat digambarkan jika P atau Q dan negasi Q, maka P. Bisa juga jika P atau Q dan negasi P, maka Q. Contoh kalimatnya, premis P, bulan ini saya akan mudik ke Malang. Sedangkan premis Q, bulan ini saya pergi ke Surabaya. Jika digabung P atau Q, kalimatnya menjadi bulan ini saya akan mudik ke Malang atau pergi ke Surabaya. Sedangkan negasi Q, kalimatnya menjadi bulan ini saya tidak pergi ke Surabaya. Maka dapat disimpulkan, kesimpulannya yaitu P, bulan ini saya mudik ke Malang. Selanjutnya yaitu silogisme hipotesis, yang dalam tabel kebenarannya dapat digambarkan seperti jika diketahui jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contoh kalimatnya, premis P, saya belajar. Premis Q, saya bisa mengerjakan soal. Premis R, saya lulus ujian. Jika digabung, jika P maka Q, kalimatnya menjadi, jika saya belajar, maka saya akan bisa mengerjakan soal. Dan jika Q maka R, kalimatnya menjadi, jika saya bisa mengerjakan soal, maka saya akan lulus ujian. Dan kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, jika P maka R, kalimatnya yaitu, jika saya belajar, maka saya akan lulus ujian. Oke, metode selanjutnya yaitu metode dilema. Metode dilema adalah penarikan kesimpulan jika diketahui P atau Q dan P maka R dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah R. Contoh kalimat, premis P, kalimatnya hari ini Elsa ulang tahun. Premis Q, kalimatnya kemarin Andin juara Olimpiade Nasional. Premis R, kalimatnya saya akan ditraktir makan bakso. Kemudian P atau Q, kalimatnya hari ini Elsa ulang tahun atau kemarin Andin juara Olimpiade Nasional. Kemudian jika P maka R, kalimatnya jika hari ini Elsa ulang tahun maka saya akan ditraktir makan bakso. Kemudian jika Q maka R, kalimatnya jika kemarin Andin juara Olimpiade Nasional, saya akan ditraktir makan bakso. Dan kesimpulannya adalah R, yaitu saya akan ditraktir makan bakso. Berikutnya adalah tabel kebenaran dilema P atau Q, dan jika P maka R, dan jika Q maka R, dan jika hasilnya kesimpulannya R. Tabel kebenarannya P dengan nilai kebenaran true, 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 false, 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 false. Q true, true, false, false, true, true, false, false. Dan R true, false, true, false, true, false, true, false. Kemudian P atau Q nilainya T true, 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 dan false. Kemudian jika P maka R, hasilnya true, true, false, false, true, 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 dan true. Kemudian jika P atau Q dan jika P maka Q, nilainya true, true, false, false, true, 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 dan false. Kemudian jika Q maka R, nilainya true, false, true, 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 false, true, dan true. Kemudian P atau Q dan jika P maka Q dan jika Q maka R, nilainya true, false, 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 true, false, true, false. Kemudian P atau Q dan jika P maka Q dan jika Q maka R, maka hasilnya R. Hasilnya true, true, true,
true, true, true, true, dan true. Kesimpulannya yaitu tautologi. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu contoh penarikan kesimpulan menggunakan metode inferensi. Contoh kasusnya yaitu jika Mawar masuk ke kamar malam itu, maka Melati melihatnya. Mawar atau Kamboja bisa masuk ke kamar pada malam itu. Melati tidak melihat Mawar masuk ke kamar pada malam itu. Jika Jasmine masuk ke kamar pada malam itu, maka Jasmine pencurinya. Jika Mawar masuk ke kamar pada malam itu, maka pasti Mawar pencurinya. Jika Kamboja masuk ke kamar pada malam itu, maka pasti Kamboja pencurinya. Nah, untuk penarikan dengan metode inferensi, yang pertama, kita tentukan kalimat pada paragraf tersebut menjadi hipotesa, yaitu sebagai berikut. H1, yaitu jika Mawar masuk ke kamar pada malam itu, maka Melati melihatnya. H2, Mawar atau Kamboja bisa masuk ke kamar pada malam itu. H3, Melati tidak melihat Mawar pada malam itu. H4, jika Jasmine masuk ke kamar pada malam itu, maka Jasmine pencurinya. H5, jika Mawar masuk ke kamar pada malam itu, maka pasti Mawar pencurinya. H6, jika Kamboja masuk ke kamar pada malam itu, maka pasti Kamboja pencurinya. Langkah yang kedua yaitu tentukan kalimat tunggal atau proposisi dalam bentuk simbol atau variabel. Variabel P yaitu Mawar masuk ke kamar pada malam itu. Variabel Q, Melati melihat Mawar pada malam itu. Variabel R, Kamboja masuk ke kamar pada malam itu. Variabel S, Jasmine masuk ke kamar pada malam itu. Variabel T, Jasmine pencurinya. Variabel U, Mawar pencurinya. Variabel V, Kamboja pencurinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tuliskan hipotesa dalam bentuk simbol kalimat logika. H1 yaitu jika P maka Q. H2 P dan R. H3 yaitu ingkaran Q. H4 jika S maka T. H5 jika P maka U. H6 jika R maka V. Kemudian setelah menuliskan hipotesa dalam bentuk simbol kalimat logika, kemudian kita menentukan metode apa saja yang diperlukan untuk menentukan kesimpulannya. Metode yang pertama yaitu menggunakan modus tollens. Yang digunakan adalah hipotesis 2 yaitu P dan R dan H3 yaitu ingkaran Q. Maka kesimpulannya yaitu C1 sama dengan ingkaran P. Kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan silogisme disjungtif, yaitu HC1 sama dengan ingkaran P dan H2 yaitu P dan R. Kesimpulannya yaitu C2 sama dengan R. Kemudian metode yang ketiga yaitu modus ponens. HC2 sama dengan R dan H6 jika R maka V. Kesimpulannya yaitu C3 sama dengan V. Kemudian metode yang keempat yaitu menggunakan metode konjungsi, yaitu HC3 sama dengan V dan H4 jika S maka T. Kesimpulannya yaitu C4 sama dengan V dan jika S maka T. Kemudian HC4 sama dengan V dan jika S maka T dan H5 jika P maka U. Kesimpulannya yaitu C5 yaitu V dan jika S maka T dan jika P maka U. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dari pernyataan tersebut menggunakan metode inferensi yaitu C5 sama dengan V dan jika S maka T dan P maka U. Yaitu kalimatnya sebagai berikut: Kamboja pencurinya, dan jika Jasmine masuk ke kamar pada malam itu, maka Jasmine pencurinya, dan jika Mawar masuk ke kamar pada malam itu, maka Mawar pencurinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.